Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardialiana Manubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 garis miring 513607 garis miring SV garis miring 22236. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terkait materi tentang recycle view dan juga fragmen serta source code dari penyusun setiap fragmennya. Di sini, Recycle View sendiri merupakan komponen UI di Android yang digunakan untuk menampilkan daftar data dalam bentuk yang efisien dan fleksibel, di mana berbeda dengan list view. Recycle View dirancang untuk menangani kumpulan data yang lebih besar dengan performa yang lebih baik karena menggunakan pola view holder untuk mendaur ulang tampilan yang sudah tidak terlihat. Recycle View juga memungkinkan pengembang untuk menggunakan berbagai tata letak atau layout. Kemudian, secara umum kombinasi dari Recycle View dan juga fragment sendiri digunakan dalam aplikasi untuk menampilkan daftar data yang dapat dilakukan scroll dalam layout yang modular sehingga meningkatkan pengalaman dalam antarmuka yang dinamis dan juga responsif. Kemudian kita berlanjut pada source code penyusunnya yang diawali oleh pengubahan pada bagian build Gradle app-nya. Di sini saya melakukan penambahan source code terkait build future dan view binding sama dengan true. Kemudian pengubahan target SDK-nya menjadi 34, serta compile SDK-nya juga menjadi 34, dan menambahkan berbagai macam implementation, termasuk implementation dari Android Navigation fragment KTX dan juga Android Navigation UI KTX. Kemudian beralih pada source code dari fragment tiketnya. Untuk layout fragment tiket sendiri, uh, menggunakan layout jenis constraint layout, di mana akan menjadi root layout dengan latar belakang gambar map atau gambar yang telah ditambahkan sebagai background dan berfungsi sebagai dasar untuk mengatur posisi komponen secara fleksibel. Kemudian dilanjutkan pada bagian linear layout ini, linear layout yang berisi text view, di mana uh, linear layout di sini akan menjelaskan komponen membentuk bagian header pada tampilan dengan latar belakang berwarna coffee yang dipilih atau telah ditambahkan pada bagian source code colors. Kemudian dilanjutkan pada source code text view, di mana text view di sini menampilkan teks airplane tiket dengan ukuran font sebesar 24 dan juga teks stylenya bold dan berwarna hitam. Kemudian di sini terdapat source code image view, di mana pada source code ini akan menampilkan gambar tiket pesawat dengan margin sebesar 175 dp, di mana posisi gambar ini akan diatur berada di bawah header dan di atas teks order tiket. Kemudian dilanjutkan pada text view dari order tiket sendiri, di mana pada text view, source code text view ini akan menampilkan gambar tiket, uh, order tiket dengan fontnya sebesar 24 SP dan juga tekstilnya yaitu pole, dengan diletakkan di bawah gambar tiket dengan marginnya sebesar 10 dp. Kemudian yang terakhir dari source code fragment tiket yaitu dapat button, di mana pada source code button ini akan merupakan tombol bertuliskan buy ticket yang menggunakan ukuran fontnya sebesar 18 SP berwarna hitam dan juga tekstilnya bold. Dan tombol ini akan ditempatkan di bawah teks di bawah teks order ticket dengan margin sebesar 16 dp. Dilanjutkan untuk source code dari fragment order, di mana pada source code fragment order di sini menggunakan jenis constraint layout yang uh, dikombinasikan dengan linear layout seperti sebelumnya. Di sini juga terdapat source code linear layout text view-nya untuk menggambarkan header serta tulisan text view airplane ticket. Kemudian dilanjutkan dengan text view untuk bagian order title atau judul dengan teks bertuliskan order ticket. Kemudian di sini terdapat source code dari edit text-nya, di mana edit text ini merupakan elemen input text yang bertindak sebagai kolom untuk dimasukkan jenis tiket dengan teks petunjuk jenis tiket yang ada di tengahnya atau hint-nya berupa bertuliskan jenis tiket. Dan bagian text view, bagian edit text jenis tiket ini akan berada di bawah order title sendiri. Kemudian terdapat button, di mana button di sini merupakan tombol yang bertuliskan buy ticket, dan ketika diklik nantinya akan beralih ke halaman fragmen selanjutnya untuk membeli atau untuk memesan tiket. Dan di sini buttonnya memilih penggunaan warna atau penggunaan backgroundnya seperti yang tertera dengan margin topnya sebesar 16 dp dan akan terletak pada bagian bawah dari edit text jenis tiket. Dilanjutkan pada fragment buy, di mana fragment buy di sini uh, dia menggunakan constraint layout dan juga diawali dengan linear layout berisi header layout serta bertuliskan airplane ticket. Kemudian di sini terdapat spinner, di mana spinner ini merupakan komponen pilihan berbentuk drop-down yang memungkinkan dalam memilih opsi tertentu, seperti memilih tiket pesawat yang telah disediakan nantinya, dan spinner ini berada di bawah header layout
serta diatur dengan posisi menggunakan margin serta constraint. Kemudian dilanjutkan pada button. Button di sini mengandung button yang sama pada source code dari atau tampilan layout dari fragment order dan juga fragment tiket. Kemudian dilanjutkan untuk fragment home, di mana pada fragment home di sini menggunakan jenis constraint layout sama seperti sebelumnya dan diawali dengan kombinasi dari linear layout untuk menggambarkan header layout serta berisi teksturnya airplane tiket dan dilanjutkan untuk penambahan image view, di mana image view akan menampilkan gambar dengan sumber yang telah ditambahkan dan diposisikan di bawah header. Kemudian di sini terdapat text view yang bertuliskan welcome to dengan tipe-tipe seperti yang tertera, di mana letak text view ini berada di bawah image dari airplane. Kemudian dilanjutkan untuk text view berikutnya yang bertuliskan airplane ticket, di mana dijelaskan letaknya berada di bawah welcome text. Dan yang terakhir dari source code fragment home, yaitu button, di mana button ini bertuliskan Explore Destination dengan letak yang berada di bawah airplane text dan pemilihan text size, text color, serta text style yang ditentukan seperti ini, serta margin topnya yaitu sebesar 16 dp. Dilanjutkan untuk fragmen dari list sendiri, di mana fragmen list ini sama seperti sebelumnya, diawali dengan header, layout, dan juga teks berisi airplane ticket, dan juga di sini terdapat recycle view-nya di mana elemen ini akan menampilkan daftar tiket pesawat dan juga ditempatkan tepat di bawah dari header layout dengan margin topnya sebesar 16 dp. Kemudian dilanjutkan pada profile fragment, di mana pada source code ini sama seperti sebelumnya juga, dilengkapi dengan image view yang ditambahkan dengan kode yang telah ditentukan, dan letaknya akan berada di bagian bawahnya header layout. Kemudian di sini terdapat text view, di mana text view ini akan bertuliskan nama saya sendiri, dan di sini juga terdapat text view yang bertuliskan NIM saya, dengan letaknya pada text view nama berada di bawah profil image-nya yang telah ditambahkan dan untuk text view name-nya akan berada di bawahnya profil name. Kemudian dilanjutkan pada item disaster, di mana pada source code item disaster ini menggunakan penggunaan constraint layout dan di sini text view-nya berarti bahwa destination di sini digunakan untuk menampilkan teks pada ukuran 18 sp dengan warna hitam dan posisi elemen ini akan ditentukan oleh constraint yang mengaturnya agar berada di tengah secara horizontal dan berada di bagian atas dari uh, layout uh, berjenis parent. Kemudian di sini teks view yang terakhir yaitu uh, menampilkan teks tambahan di bawah elemen destination dengan ukuran 16 sp dan posisinya akan diatur agar berada di bawah elemen destination menggunakan constraint top to bottom of. Kemudian dilanjutkan pada source code activity main XML, di mana pada source code ini menggunakan jenis constraint layout sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini terdapat fragment container view, di mana pada source code fragment container view ini elemen juga akan mengimplementasikan navhost fragment seperti ini, navhost fragment yang mengelola navigasi dalam aplikasi dengan memanfaatkan komponen navigation arsitektur dan juga terdapat atribut navgraph, di mana pada uh, atribut ini nantinya akan menunjukkan bahwa host navigasi default untuk menangani penekanan tombol kembali. Kemudian di sini dilanjutkan pada button navigation-nya, di mana shortcut button navigation ini merupakan elemen navigasi yang terletak di bagian bawah layar dan memberikan akses cepat ke dalam berbagai aplikasi. Dilanjutkan pada tiket fragment .java, di mana pada source code ini akan menggunakan berbagai macam jenis import yang digunakan, dan di sini terdapat variabel binding serta tiket purchase-nya, di mana pada source code ini binding sendiri akan menampilkan objek untuk mengakses tampilan di layout fragment menggunakan view binding. Kemudian dilanjutkan pada tiket purchase di sini bernilai false, di mana boolean untuk melacak apakah tiket telah dibeli atau belum. Kemudian di sini terdapat on create view, di mana pada on create view ini metode ini akan dipanggil untuk membuat tampilan fragment dan akan menggunakan view binding untuk menginflasi layout XML dengan mengembalikan root view. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari on view create, di mana pada source on view create di sini metode akan dipanggil setelah tampilan fragment dibuat. Dilanjutkan dengan on ticket ordernya di sini, public void on ticket ordernya berarti bahwa metode ini akan dipanggil untuk menandakan bahwa tiket telah dipesan dengan mengubah nilai dari tiket purchase-nya menjadi true. Seperti ini. Dan yang terakhir dari source code ticket fragment yaitu dapat on destroy view, di mana pada on destroy view ini akan membersihkan binding dengan menyetel objek binding ke dalam null saat tampilan fragment dihancurkan atau selesai untuk mencegah terjadinya
kebocoran memori. Kemudian dilanjutkan pada source code dari order order fragment, di mana pada order fragment ini akan menggunakan berbagai macam import juga, dan dilanjutkan untuk order fragment sendiri yang merupakan public class atau kelas yang mewariskan dari turunannya fragment. Kemudian di sini terdapat onCreate view, di mana pada source code onCreate view ini berguna untuk ketika metode dipanggil dalam membuat atau dan mengembalikan tampilan dari fragment. Dilanjutkan dengan onView create-nya di sini berarti bahwa metode akan dijalankan setelah tampilan dari fragmentnya dibuat. Kemudian terdapat set on click listener yang berarti bahwa akan menetapkan click listener pada TXT ordernya. Kemudian di sini yang terakhir yaitu terdapat on destroy view, di mana source code dari on destroy view ini akan membersihkan binding saat tampilan fragmen diselesaikan atau disudahi. Kemudian beralih pada source code list fragment, di mana menggunakan berbagai macam import, sama seperti sebelumnya. Kemudian di sini menggunakan binding get root-nya atau penjelasan dari binding yang berfungsi untuk menyimpan referensi untuk binding tampilan yang dihasilkan secara otomatis dari layout XML. Kemudian dilanjutkan pada onView created di sini berfungsi untuk menginisialisasi daftar dari bencana dengan data statis. Kemudian di sini ditampilkan list dari disasternya dengan berbagai macam seperti Yogyakarta dengan tipe tiketnya apa. Kemudian dilanjutkan dengan on destroy view-nya yang berarti bahwa akan menangani pembersihan binding, dan dilanjutkan dengan on disaster click-nya, di mana source code ini berfungsi untuk menangani klik pada item bencana, serta mengirim data jenis bencana atau yang berada di list ini ke dalam order fragment melalui fragment result. Kemudian dilanjutkan pada source code dari by fragment, di mana source code ini menggunakan berbagai macam import juga, di mana juga pada source code ini diawali dengan onCreate view, sama seperti source code sebelumnya, yang berguna untuk menginvasi layout fragment menggunakan binding dan membalikan root view-nya. Dilanjutkan dengan onView created-nya, yang dijelaskan seperti yang di bawah ini, untuk menginisiasi spinnernya dan mengatur adapter menggunakan array string dan juga dari sumber daya yang didefinisikan atau menggunakan array ticket type array di sini. Dilanjutkan untuk button click listener-nya, di mana pada source code ini berarti bahwa akan mengatur listener untuk tombol button by ticket, di mana saat tombol diklik navigasi kembali ke dalam fragment sebelumnya menggunakan nav host fragment. Kemudian dilanjutkan untuk source code dari home fragment, di mana pada source code home fragment ini menggunakan berbagai macam import juga. Dilanjutkan dengan fragment home binding-nya, di mana fragment home binding ini deklarasi variabel untuk menggunakan view binding yang dihasilkan dari layout. Dilanjutkan dengan bagian on create view-nya, sama seperti sebelumnya, dan juga untuk on view created-nya di sini setelah view fragment dibuat, maka metode ini digunakan untuk mengatur logika interaksinya. Kemudian di sini yang terakhir yaitu dapat on destroy view-nya, yang berarti bahwa metode akan dipanggil saat view fragment-nya disudahi. Kemudian dilanjutkan pada source code dari profile fragment, di mana menggunakan berbagai macam import juga. Dan kelas public class profile fragment ini merupakan deklarasi dari kelas profile fragment yang merupakan turunan dari fragment dan dapat digunakan sebagai bagian dari antarmuka pengguna dalam aplikasi Android yang telah dibangun. Kemudian di sini dilanjutkan dengan on create view-nya, di mana pada on create view di sini digunakan untuk mengembalikan objek view yang akan ditampilkan sebagai tampilan untuk fragment ini. Kemudian dilanjutkan dengan bagian disaster, di mana pada source code disaster ini terdapat berbagai macam atribut seperti disaster name-nya, disaster name, dan juga disaster type. Dan juga di sini terdapat metode akses atau bentuk aksesnya, yaitu get disaster name dan juga get disaster type, di mana get disaster name akan berfungsi sebagai mengembalikan nama bencana, dan juga disaster type-nya akan mengembalikan jenis bencananya. Dan di sini terdapat get name disaster juga, di mana pada get name disaster akan berfungsi sebagai sesuatu untuk mengembalikan bencana, dan metode ini mirip dengan seperti yang bisa dianggap redundan. Kemudian dilanjutkan pada metode setternya di sini menggunakan set name string name disaster dan juga string disaster type, yang berarti bahwa akan mengatur nama bencana dan jenis bencana yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan source code dari disaster adapter, di mana pada disaster adapter ini on create view di sini on create view holder, maaf, di sini berarti bahwa source code ini akan dipanggil saat recycle view-nya membutuhkan view holder baru. Dilanjutkan dengan on bind view holder, di mana pada source code on bind view holder ini berarti bahwa
akan mengikat data bencana disaster list ke dalam disaster view holder yang sesuai dengan posisi tertentu. Dilanjutkan dengan get item count-nya. Get item count di sini berfungsi untuk mengembalikan jumlah total item dalam disaster list. Kemudian dilanjutkan dengan on disaster click listener, di mana pada source code ini berfungsi untuk atau merupakan sebuah antarmuka yang didefinisikan untuk menangani klik pada item. Kemudian dilanjutkan pada disaster view holder, di mana pada disaster view holder di sini merupakan kelas sasis dalam disaster adapter yang berfungsi sebagai view holder untuk menyimpan referensi ke dalam tampilan baik elemen dan juga tampilan individu. Kemudian dilanjutkan pada source code dari main activity.java-nya, di mana pada main activity Java di sini menggunakan berbagai macam import dan terdapat member variable yaitu private activity main binding, di mana pada source code ini uh, dideklarasikan untuk menggunakan view binding yang memudahkan akses ke dalam UI dalam layout. Kemudian dilanjutkan dengan private dari nav controller, di mana pada source code ini akan mengelola navigasi antar fragmen. Kemudian terdapat on create, di mana on create di sini untuk melanjutkan siklus hidup dari aktivitasnya. Kemudian yang terakhir yaitu dapat bottom navigation, di mana pada bottom navigation ini berarti bahwa akan mengambil referensi dari button navigation view dari binding untuk mengatur navigasi di bagian bawah layar. Dilanjutkan untuk source code dari button menu. Di sini source code dari button menunya yaitu pada bagian tiket, home, dan juga profile ditambahkan vektor asetnya, yaitu menggunakan icon-iconnya seperti yang tertera. Kemudian pada bagian source code dari bottom navigation, di sini menggambarkan uh, fragmen di mana pada setiap fragmen ini akan mendefinisikan fragmen yang akan digunakan dalam aplikasi atau dalam project ini, seperti terdapat tiket fragmen, home fragmen, kemudian terdapat profile fragmen, order fragmen, dan juga list fragmen, serta terdapat by fragmen. Di mana dari masing-masing fragmen ini akan saling berkaitan satu sama lain seperti desain berikut. Jadi di sini tiket fragmen akan ketika diklik, by tiketnya akan bersambung atau berpindah pada bagian layout atau dari order fragmen. Kemudian dari order fragmen akan berkaitan dengan by fragmen dan juga by fragmennya juga akan berkaitan kembali pada order fragmen. Dilanjutkan pada bagian home fragmen di sini akan berkaitan dengan list fragmen, di mana pada list fragmen ini juga akan menyambungkan pada order fragmen. Kemudian dilanjutkan pada layout terakhir yaitu terdapat profile fragmen. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan running dan kita akan melakukan sinkronisasi terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan running dari project yang telah disusun. Nah, di sini tertampil hasil dari runningnya, di mana kita dapat mengklik pada bagian buy ticket. Di sini mengklik order tiket untuk memilih jenis dari tiket yang akan dipesan, yaitu dapat berupa first class, business class, dan juga economy class. Di mana di sini kita coba untuk melakukan first class, buy tiket, dan akan tertampil pesan bahwa tiket jenis first class-nya telah berhasil dipesan. Kemudian di sini juga pada tampilan tab home-nya akan berisi button export destination, di mana ketika diklik akan menampilkan berbagai macam destinasi dengan berbagai macam jenisnya juga, seperti Jakarta, first class tiket, Bandung, bisnis kelas tiket, Semarang, dan lain-lain. Di sini kita dapat melakukan spinner atau melakukan scroll ke bawah. Dan yang terakhir yaitu terdapat tag dari profile. Sekian penjelasan project dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.